Untuk orang yang selalu melakukan safar secara terus-menerus, misalnya supir bus Jakarta Semarang, itu kan nggak ada kenal hari, nggak ada kenal bulan, terus-terusan. Ini bagaimana buat dia? Al-afdalu lahu al-itmamu. Yang paling utama buat dia melakukan sholatnya bukan qashar, tapi itmam. Afdolnya lal qasru, bukan mengqashar sholat. Bagi orang yang tadi yudim as-safara mutlaqan. Nah, pertama Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa boleh kita bicara tentang Allah bersedekah. Kata-kata tasaddaqallahu alaikum atau Allahumma tasaddaqallahu alaikum. Allah bersedekah kepada kalian, kalau terlekan begitu. Tapi tentu maksudnya nggak begitu. Maksudnya Allah memberikan anugerah kepada kita. Kalau ucapannya shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, itu hadis, itu ucapan, itu sabda Rasulullah SAW. Kebolehan mengqashar sholat itu bukan sebatas karena takut saja, atau bukan sebatas karena masyaqqah saja. Kesulitan ada, keletihan ada, capek aja ada, bukan itu. Ini semata anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Mau takut atau tidak, mau kita letih atau enggak, mau kita capek atau enggak, kalau jaraknya memang sudah sampai di mana kita boleh mengqashar sholat, mau naik pesawat terbang, mau naik mobil yang mewah, kemudian kita nggak merasa capek, tetap kita dibolehkan secara syariat untuk mengqashar sholat. Jadi jangan menggunakan semata jalan atau alur pikiran kita, kemudian dengan bicara nggak boleh mengqashar sholat. Kenapa? Sekarang kan ada mobil yang enak, pakai AC, apalagi ada pesawat, apalagi pesawatnya pribadi. Kemudian kita mengambil kesimpulan tidak boleh, apalagi kita sampaikan ke orang. Ini namanya kita mengada-ngada. Ya, jangan begitu cara menyimpulkan hukum dalam agama. Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ini Umar nggak ada kaitan dengan takut atau nggak takut. Ini semata anugerah Allah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Semata anugerah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti yang saya sampaikan pada dua malam Rabu yang lalu. Kemudian bagaimana kita mengqashar sholat? Apakah dalam kondisi mobilnya mewah, enak, atau naik pesawat? Tetap jumhur ulama, mayoritas ulama berfatwa, meskipun kita bisa melakukan sholat misalnya secara sempurna, ya zuhur 4 rakaat, udah ntar datang lagi asar, kita sholat lagi 4 rakaat, tetap afdolnya adalah mengqashar sholat. Meskipun sebenarnya kita bisa turun, karena kita bawa mobil sendiri. Udah, kita kan ngapain? Kita kan gak naik bus, bawa mobil sendiri, bisa turun di mana aja. Di tol ada rest area, nggak usah sholat qashar. Nah, kita jangan begitu maksudnya. Tadi saya katakan, bahkan dijelaskan bahwa yang afdol itu mengqashar sholat meskipun kita boleh itmam.
boleh sholat misalnya duhur 4 rakaat pada waktunya. Entar datang lagi waktu asar, kita boleh juga sholat asar pada waktunya dan tetap 4 rakaat, boleh. Itmam namanya. Nah, penjelasan para ulama, namun yang afdol adalah mengqashar sholat, gitu Pak Jusman. Karena sempet ada yang ribut ya di jamaah. Waktu itu saya lagi dirawat di rumah sakit, ziarah Wali Songo Ustaz Sobana. Nah, saya lagi sakit, ditelepon. Kenapa? Ada keributan di dalam mobil. Kirain jagung. Ternyata ada yang sikuku, enggak, pokoknya kita jangan kosor. Kan kita bisa berhenti. Dibilangin malah ngeyel. Nah, ini informasi harus kita ketahui. Jadi agar kita tahu ilmunya. Dan kita harus yakin dengan ini yang sudah kita sampaikan. Kan kita baca kitab hadis tuh. Kemarin kita baca ada hadisnya, kita baca syarahnya, penjelasannya, ulamanya jelas. Al-Imam An-Nawawi pakar hadis. Hadis dijelaskan oleh pakar hadis. Gitu. Jadi ilmiah. Lah kalau udah yang jelasin pakar hadis, lah terus kita apa argumentasi kalau kita nggak yakin? Terus kita mau yakin sama siapa? Lah kan saya mah nggak jelasin. Saya menjelaskan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pakarnya. Kalau semata saya mungkin nanti terjadi polemik lagi. Tapi kita sudah memberikan penjelasan bahwa mengqashar sholat dengan perjalanan yang jarak tempuhnya minimal 80 km, taruh 81 km, itu kita sudah dibolehkan qashar, dan qashar itu bersifat afdol dibandingkan kita itmam. Bahkan yang sudah saya sampaikan, Imam Abu Hanifah malah lebih ekstrim lagi. Qashar itu wajib, bukan afdol lagi. Qashar itu wajib. Itu fatwa Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Nah, ada lagi supir bus misalnya, jarak tempuh Jakarta Cirebon, Jakarta Semarang, ini Jakarta Surabaya. Ini bagaimana? Gimana, Mang Jacu? Kumaha? Nggak boleh ngomong bahasa daerah, ntar diprotes. Ini Indonesia, NKRI. Harus bahasa Indonesia. Pak Jimmy. Nah, ini juga ada penjelasan. Ada ulama besar di Mesir namanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Abu Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari menulis kitab yang terkenal di pesantren, dikaji. Namanya Fathul Wahhab. Namanya Fathul Wahhab. Kitab namanya Fathul Wahhab. Isinya tentang hukum tadi. Bagaimana cara mengamalkannya, rinciannya dijelaskan di salah satu kitab yang terkenal dan dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, namanya Fathul Wahhab. Nah, kitab itu juga ada narasinya, ada penjelasannya, namanya hasyiah. Hasyiah itu penjelasan, catatan kaki, keterangan. Nah, hasyiah dari kitab itu ditulis juga oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Sulaiman Al-Jamal. Di antaranya Al-Imam Bujairami. Nah, itu mana kitabnya nih? Coba sini. Ini kitabnya. Rapi banget kitabnya. Tadi juga mau dibuka.
Ya. Ini kitab diantaranya berisi tentang penjelasan safar. Ini kitab namanya Hasyiah Al-Bujairami ala Fathul Wahhab. Nah, ini kitabnya. Ini diantara kitabnya. Karena saya udah apalin jadi saya nggak buka. Jadi di dalam kitab itu ada tulisan begini. Qauluhu wa man yang mutlaqan, selalu melakukan safar secara mutlak, artinya terus-terusan. Fil barri au fil bahri, baik di darat ataupun di laut. Ma'ahu iyalun amla, apakah dia bawa iyal keluarga amla atau kagak. Nah, dijelaskan dalam hasyiah tadi, al-afdalu lahu al-itmamu lal qasru. Lah untuk orang yang selalu melakukan safar secara terus-menerus, misalnya supir bus Jakarta Semarang, itu kan nggak ada kenal hari, nggak ada kenal bulan, terus-terusan. Ini bagaimana buat dia? Al-afdalu lahu al-itmamu, yang paling utama buat dia melakukan sholatnya bukan qashar tapi itmam. Afdolnya lal qasru, bukan mengqashar sholat. Bagi orang yang tadi yudim as-safara mutlaqan, terlebih dahulu jangan dia memilih untuk qashar. Kenapa? Lah dia terus-terusan. Gitu, afdolnya itmam. Tapi afdolnya ya itmam, menyempurnakan sholat. Maksudnya kalau dia sempat berhenti untuk sholat zuhur misalnya di rest area, atau kalau dia nggak lewat tol di tempat mana, berhenti dulu sholat 4 rakaat. Yang gimana rombongan bisa gitu? Bisa rombongan. Iya. Bisa penumpang. Bisa rombongan. Nggak harus keluarga. Maksud disebut iyal karena kan melibatkan banyak orang. Nah, travel misalnya begitu. Nah, kalau memang dia punya kesempatan untuk berhenti atau berhentiin penumpang dan nggak jadi fitnah di kalangan penumpang, berhenti dulu. Ngapain? Sholat duhur 4 rakaat, ntar jalan lagi, asar berhenti lagi 4 rakaat lagi. Tapi bagaimana kalau dia juga mengqashar sholat karena kondisinya memang mengharuskan dia mengqashar sholat? Misalnya karena bicara trayek, ini jam sekian harus sampai full, misalnya begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu juga boleh dia. Cuma itu pilihan kedua, alternatif. Tapi utama dan pertamanya, usahakan terlebih dahulu bagi supir travel atau supir bus yang selalu melakukan safar secara terus-menerus, berhenti. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu sesuai waktunya dan sesuai rokaatnya. Nah, sebagai alternatif kalau tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat yang sempurna sesuai waktunya dan sesuai rokaatnya, maka boleh bagi dia, bagi supir itu misalnya, untuk melakukan qashar sholat. Sama dalam kitab yang tadi. Namun juga ada ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang seseorang seperti supir bus untuk mengqashar sholat. Ada juga fatwa Imam Ahmad itu kagak sah sholatnya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini saya sampaikan karena juga ada postingan yang mungkin seperti itu penjelasannya. Karena kan sekarang dunia maya, makanya perlu saya klarifikasi atau konfirmasi untuk kelengkapan wawasan kita tentang hukum, tentang fikih.
Nah, makanya sekarang saya jelaskan. Itu salah satu fatwa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nggak boleh melakukan sholat qashar, pokoknya wajib sholat itmam. Tapi bicara fikih itu sesuatu yang luas. Islam itu dibawa oleh Rasulullah, diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ada penjelasan yang berkaitan dengan imam mazhab yang 4 itu bukan untuk ngeribedin kita. Itu adalah hikmah dalam Islam, bahwa ada fatwa dalam 4 mazhab misalnya, itu ternyata satu anugerah Allah Subhanahu wa taala buat kita.